والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Teman-teman yang lalu kita telah masuk pada penetapan sifat mahabbah. Di antara dalil yang telah kita ambil apa? Nabi misal wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Apa perbedaan muqsitin dan qasitin? Alif. Muqsit itu siapa? Ya, berbuat adil. Kalau qasit orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diancam dengan neraka. Baik. Kita lanjutkan. Wa qauluhu ta'ala famastaqamu lakum fastaqimu lahum innallaha yuhibbul muttaqin. Ay mastaqama lakumul musyrikuuna 'alal ahdi falam yanquduhu fastaqimu 'alal wafa'i lahum fala tuqatiluhum. Maksudnya selama mereka, yaitu orang-orang musyrikin, menetapi perjanjian yang telah dibuat antara kalian dengan mereka, dan mereka tidak melanggar perjanjian tersebut, maka kalian juga hendaknya menetapi dalam menunaikan perjanjian tersebut. Fala tuqatiluhum, maka jangan kalian memerangi mereka. Ini maknanya. Jadi selama mereka istiqamah, maksudnya istiqamah di sini tetap berada di atas isi perjanjian yang dibuat. Kalau mereka istiqamah, maka kalian pun harus istiqamah. Mereka menepati perjanjian, maka kalian pun harus menepati perjanjian yang telah dibuat antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin. Tidak boleh memerangi mereka. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Ta'lilun lil amri bil istiqamati 'alal ahdi fa huwa amara biha li'annaha min a'malil muttaqin alladzina yuhibbuhumullah. Di sini penyebutan ta'lil, yaitu alasan diperintahkannya untuk menetapi perjanjian yang telah dibuat. Sebab Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Dikarenakan menetapi perjanjian merupakan amalan-amalan orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Baik, ini kesesuaian akhir dari ayat innallaha yuhibbul muttaqin. Kenapa? Karena istiqamah di atas perjanjian yang telah dibuat itu merupakan amalan orang-orang bertakwa dan Allah mencintai mereka. Wa fihi isyaratun ila anna al-wafa'a bil ahdi wal istiqamata 'alaihi min a'malil muttaqin. Dan pada ayat ini terdapat isyarat bahwasanya menunaikan suatu perjanjian dan menetapinya, tidak menyelisihi, tidak mengingkari, itu termasuk amalan-amalan orang yang bertakwa.
Wa taqwa hiya taharruzu bi ta'atillahi an maksiyati, raja'a thawabihi wa khaufan min iqabihi. Dan takwa yaitu at-taharruz, yaitu membentengi diri dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bermaksiat kepadanya. Itu dia buat benteng, dia buat perlindungan jangan sampai bermaksiat kepada Allah. Dan bentengnya itu apa? Bentengnya adalah dengan ketaatan. Yang hal itu dilakukan semata-mata mengharapkan pahala dari Allah dan takut dari azabnya. Dan lebih bagus dari pengertian yang disebutkan di sini apa yang masyhur dari Khalid bin Habib rahimahullah ta'ala, bahwasanya taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'asillah ala nurin min Allah takhafu adzab Allah. Maka melakukan ketaatan di atas ilmu karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan engkau meninggalkan kemaksiatan di atas ilmu, di atas cahaya ilmu, semata-mata karena takut siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu ta'ala innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. At-tawwabin jam'u tawwab, sighah mubalaghah min at-taubah, wa hiya lughatan ar-ruju'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai tawwabin. Tawwabin jamak dari tawwab yang merupakan bentuk mubalaghah dari taubah. Itu ta'ib, mubalaghahnya tawwab, yang makna taubat secara bahasa rujuk, kembali. Wa syar'an ar-ruju'u 'anil dzambi, hadza tafsiruha fi haqqil 'abdi. Dan secara syar'i yang dimaksud dengan taubat adalah ar-ruju' 'anil dzambi, yaitu kembali dari apa? Dari dosa. Maksudnya apa? Karena ketika seorang melakukan dosa, dia keluar dari ketaatan, maka dia ketika kembali dari berbuat dosa tadi, kembali kepada jalan ketaatan. Inilah hakikat taubat. Dan ini penafsiran taubat pada hak hamba. Ketika dikatakan hamba bertaubat, maksudnya hamba tadi kembali kepada Allah dari melakukan dosa-dosa, dia tinggalkan dan meminta ampunan. Wa amma fi haqqillahi fatawwabu min asma'illahi ta'ala. Adapun pada hak Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud dengan tawwab adalah apa? Termasuk salah satu nama di antara nama-nama Allah. Apa dalilnya bahwasanya tawwab termasuk nama di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala? Indah tujuan innahu huwa tawwabur rahim. Baik. Yang paling mudah lagi, lebih mudah dari ini, yang hampir semuanya hafal, apa? Indah Herbal. Nah, di akhir surat An-Nasr, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tawwab.
Qala Ibnu Qayyim, al-'abdu tawwabun wallahu tawwabun. Ibnu Qayyim mengatakan hamba disifati dengan tawwab. Nah, dan Allah juga di antara namanya tawwab. Tapi ya khonifillah, maknanya berbeda pada hak hamba dan pada hak Allah. Wa taubatul 'abdi ruju'uhu ila sayyidih. Adapun taubatnya seorang hamba yaitu kembalinya seorang hamba kepada junjungannya, yaitu kepada sesembahannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, setelah dia melakukan taubat. Setelah dia melakukan maksiat, itu kembalinya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala setelah dia melakukan maksiat dengan meminta ampunan dan penuh penyesalan. Wa taubatullahi naw'an. Adapun taubat Allah Subhanahu wa taala itu dua jenis, idznun wa taufiq, wa qabulun wa i'tidadun. Yaitu izin dan taufik, di mana hamba tadi diberi taufik untuk bertobat. Kemudian yang kedua qabulun wa i'tidad, yaitu diterimanya taubat tadi dan dianggapnya taubat tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala Tawwab, yaitu zat yang Maha penerima taubat dan Maha pemberi taufik. Berarti kalau dari penjelasan Ibnu Qayyim ini, pemberian taufik untuk seorang bisa bertobat dan diizinkannya hamba bisa bertobat, ini masuk kategori atau cakupan nama Allah Tawwab. Berarti Tawwab tidak hanya zat yang Maha penerima taubat, tapi adalah zat yang memberikan taufik kepada hamba-hambanya untuk bertobat dan yang Maha menerima taubat hamba-hambanya. Ini makna secara ringkas. Wa yahibbul mutatahhirin. Al-mutatahhirin jam'u mutatahhir, ismu fa'ilin minat taharah. Ini jelas, mutatahhir sama dengan isim fa'il dari taharah. Tatahhara ya tatahharu, tatahhuran mutatahhirun. Wa hiya nazaha wa nadhafatu 'anil aqdar, yaitu suci dan bersih dari kotoran-kotoran, hissiyatan kanat atau ma'nawiyah, baik itu kotoran yang hissiyah, kotoran yang nyata yang bisa diindra dengan penglihatan, penciuman, peraba kita, ataupun ma'nawiyah, ataupun kotoran yang sifatnya ma'nawi, berupa apa? Berupa keyakinan-keyakinan yang batil, baik penyakit-penyakit hati dan hal-hal yang lainnya yang sifatnya tidak terlihat. Sehingga kata mutatahhirin di sini mencakup tadi, bukan hanya sekedar orang suka berwudu saja, tapi orang yang suka membersihkan hatinya dari kotoran-kotoran situ, dari hasad, dari tatayyub, dari riya dan seterusnya. Qala fil ayatil karimati ikhbarun min Allah subhanahu an mahabbatihi li hadaini sinfaini min ibadi at-tawwabina wal mutatahhirin. Dan pada ayat yang mulia ini terdapat pengkhabaran dari Allah Subhanahu wa taala tentang kecintaannya terhadap dua golongan ini dari kalangan hamba-hambanya, yaitu mereka-mereka yang suka bertobat dan mereka-mereka yang mensucikan diri-diri mereka. Baik. Adapun kelanjutannya insyaallah kita akan